Tahukah kamu siapa orang pertama yang menghafal Al-Quran setelah Rasulullah SAW? Menghafal Al-Quran sudah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan sejumlah sahabat mampu menghafal ayat Al-Quran hanya dengan sekali mendengar. Di pundak para sahabat inilah Rasulullah SAW mengamanahkan teladan pelaksanaan Al-Quran dan mewariskan petunjuk kehidupan ini bagi generasi-generasi selanjutnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merupakan seorang sahabat penghafal Al-Quran yang kuat dan termasuk di antara orang yang pertama kali mendapat hidayah Islam. Ali berislam di usia yang cukup belia. Beliau dikenal zuhud, waro, dermawan, menganggap rendah dunia, dan selalu beramal untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali berkata tentang dirinya dan karunia Allah kepadanya, "Demi Allah, tidak satupun ayat yang diturunkan kecuali aku telah mengetahui tentang apa dan di mana diturunkannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kecerdasan hati dan lidah yang fasih kepada setiap manusia untuk mampu mempelajari dan menghafal Al-Quran. Tidak ada kata terlambat untuk memulai mendalami dan menghafal Al-Quran." Selain Ali bin Abi Thalib, ada 6 orang lagi sahabat yang dikenal sebagai penghafal Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Mereka adalah: yang pertama, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di masa kekhalifahannya, ia berhasil menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf dan menyebarkannya pada beberapa kota. Yang kedua, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, merupakan sahabat Ansor yang cerdas, penulis, penghafal, dan ia mengalahkan orang lain dalam penguasaan ilmu Al-Quran dan faraid. Selain itu, Zaid juga dikenal sebagai sekretaris kepercayaan Rasulullah SAW apabila menerima wahyu. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pernah berkata, "Qori yang paling baik di antara kami adalah Ubay." Ubay telah menjadikan Al-Quran sebagai sumber kebaikan dalam ucapan serta perbuatannya, serta selalu menasihati orang-orang untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam setiap perbuatan. Yang keempat adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Ia termasuk orang yang mengumpulkan Al-Quran dan menjadi sumber bagi para pembaca di Damaskus pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Selama hidupnya, ia mengajarkan kepada umat apa-apa yang ia pelajari dari Rasulullah SAW. Ia adalah guru yang selalu dinanti-nanti oleh murid-muridnya. Selanjutnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia merupakan seorang penghimpun Al-Quran di masa Rasulullah SAW dan membacakan di hadapannya. Ia pernah berkata, "Aku telah menghafal dari mulut Rasulullah SAW sebanyak 70 surat." Abdullah selalu mengikuti Rasulullah SAW sejak usia belia. Yang keenam adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berubah suara yang merdu. Suara merdunya ini mampu menembus tirai hati orang-orang mukmin dan melenakannya, sehingga menembus kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Musa mengajarkan dan menyebarkan Al-Quran yang telah ia pelajari langsung dari Rasulullah SAW pada umat setiap negeri yang ia kunjungi. Begitulah kisah para sahabat yang menghafal Al-Quran setelah Rasulullah SAW. Dukung dan ikuti video selanjutnya dari seri Tahukah Kamu dengan like, share, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru.